tahu. Itu apa? Udah aku record ya. Ya, record. Aku sampai ngomong tadi. Mulai ya sekarang. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pencegahan radikalisme dan juga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Saya Maria Sri Widyastiti Nugrahani dan teman saya. Dan saya Putri Amalia Lestari. Kami akan mempresentasikan hasil artikel populer yang kami buat. Presentasi pertama yaitu artikel kedua kami tentang pencegahan radikalisme yang dibuat oleh saya Maria Sri Widyastiti Nugrahani. Tujuan saya membuat artikel tersebut yaitu sesuai dengan tema yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta radikalisme NKRI. Maka artikel kedua yang kami buat mengenai radikalisme NKRI. Dengan artikel ini kami bisa membantu tentang paham radikalisme dan pencegahan radikalisme. Jenis artikel yang kami pilih untuk tema radikalisme yaitu artikel eksposisi. Artikel ini ditulis untuk memberikan pengetahuan, menyampaikan informasi, dan menjelaskan sebuah topik yang dibahas. Ini dia isi dari artikel yang kami buat. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara penggunaan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Dari sini radikalisme bisa dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang mengkehendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Definisi yang terakhir ini cenderung bermakna positif yang bisa melahirkan kemajuan besar bagi peradaban dunia. Kecerundungan makna radikalisme yang melahirkan bias politik maupun ekonomi pada dasarnya tidak lepas dari pandangan para penganutnya yang memiliki argumentasi berbeda untuk memaknai gerakan radikalisme yang tumbuh pesat di kalangan umat Islam. Tidak heran bila pandangan positif dan negatif terhadap munculnya gerakan radikalisme sangat tergantung pada keyakinan dasar penganutnya. Hal ini sudah tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Indonesia bisa disebut sebagai negara yang beragam, seperti keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Keanekaragaman ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya radikalisme. Di Indonesia, radikalisme terus berlanjut dan semakin nyata. Bahkan menurut Greg Barton, radikalisme agama muncul kembali pada tahun 1950, ditandai dengan munculnya Darul Islam atau DI. Namun pada tahun 1962, gerakan DI atau TII dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi gerakan ini tidak bisa dilupakan begitu saja, sebab banyak pihak yang merasa simpati dan mendapat dukungan dari masyarakat Islam Indonesia. Bahkan agama yang dijadikan sebagai acuan identitas memberikan makna pada interaksi sosial dalam masyarakat.
Kemauan yang kuat untuk merubah telah digambarkan sebagai manifestasi dari kekuatan radikal. Untuk mencegah adanya radikalisme, kita perlu melakukan pencegahan, memberi pemahaman yang memadai. Misalnya memberikan pemahaman yang benar dan tidak menimbulkan kekeliruan yang bisa berpotensi menimbulkan paham radikalisme. Selain itu, kita juga bisa menanamkan rasa toleransi terhadap segala perbedaan karena dengan toleransi kita harus menghargai orang lain tanpa harus bersikap emosi dan memaksa kehendak sendiri. Kemungkinan dari semua radikalisme akan meningkat pada tahun politik 2023 sampai 2024. Pencegahan terkait penyebaran radikalisme dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pernyataan ini adalah peringatan. Sama seperti menghadapi pemilu di 2004, semua orang dapat melakukan apa saja dengan cara apapun, tapi semuanya akan mengarah pada pelanggaran hukum dan mungkin menyebabkan gangguan publik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menyiapkan sejumlah harapan terkait kemungkinan terjadinya pelanggaran, terutama kegiatan yang berbasis kekerasan, perkataan, dan tindakan. Berbagai bentuk kekerasan tersebut kemungkinan akan muncul di tahun politik mendatang. Kekerasan itu berupa kekerasan fisik, ujaran, kebencian, penistaan, kampanye negatif, kampanye hitam, hoaks, kekerasan berbasis verbal dan non-verbal, dan hal-hal yang seperti itu. Ada jenis kekerasan lain dalam perilaku fisik melukai, menganiaya, dan bahkan mungkin melakukan tindakan yang merenggut nyawa orang. BNPT mengajak untuk membangun kehidupan demokrasi tanpa kekerasan, dan jika kekerasan meningkat, indeks demokrasi menurun. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden telah memperingatkan bahwa politik identitas dapat memicu radikalisme. Menurut Kepala Staf Presiden, ada kecenderungan radikalisme yang meningkat pada tahun 2023 sampai 2024. Gambaran internal juga membutuhkan pemahaman tentang dinamika politik dan kemungkinan radikalisme yang dihasilkan dari politik identitas. Yang survei BNPT 2020 miliki sebesar 14%. Ini adalah data dalam keadaan yang tidak biasa selama pandemi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris mengatakan akan terus berkomitmen dalam mencegah dan melindungi bangsa dari ancaman radikalisme. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan melakukan transformasi semangat kebangsaan, revitalisasi nilai Pancasila, modernisasi agama, penguatan nilai adat dan budaya, serta penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan. 5 upaya transformasi ini adalah penguatan dalam mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme yang anti-konstitusi. NKRI bersifat transnasional, intoleransi radikal, menyalahgunakan narasi agama, anti terhadap kemanusiaan, dan menghalalkan kekerasan. Melalui upaya pencegahan ini, dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel. Menyampaikan keberhasilan program pencegahan dapat dilihat dari minimnya aksi teror yang terjadi. Selama ini tidak terjadi aksi terorisme secara nyata, mungkin karena memang keberhasilan program pencegahan. BNPT tetap masih perlu memperkuat program-program pencegahan dan lebih fokus ke depannya. Lalu di slide selanjutnya adalah bentuk artikel yang kami buat. Lalu yang terakhir kami mempunyai daftar referensi. Yang pertama yaitu dari Lukman Hakim Saifuddin yang diterbitkan tahun 2014 dengan judul Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan, diterbitkan di Kota Jakarta.
dengan penerbit dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenak RI. Lalu yang kedua ada dari website Kumparan.com yang diakses tanggal 31 Oktober 2022 tentang pentingnya persatuan untuk mencegah radikalisme, dan juga website news.detik.com yang diakses tanggal 4 November 2022 tentang BNPT antisipasi potensi radikalisme meningkat di tahun politik. Sekian dari presentasi artikel kedua. Presentasi ini akan dilanjut oleh Kak Tari. Nah, Mulai. selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tema saya adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di Yogyakarta. Selanjutnya ada daftar isi. Isinya adalah latar belakang, tujuan, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Latar belakang adalah permasalahan lingkungan di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Salah satunya mengenai sampah makanan. Sampah makanan ini berasal dari sisa-sisa makanan yang dibuang begitu saja dalam bentuk mentahan maupun sudah menjadi negara menyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Meskipun sepele, kebiasaan membuang sampah ini rupanya menjadi sampah makanan di dunia yang paling miris. Pasalnya, bukan hanya dalam segi pencemaran lingkungan, sampah makanan ini erat kaitannya dengan sisi kemanusiaan. Fenomena sampah makanan yang bertumpuk ini membuat kesal sebagian orang karena ada berjuta-juta orang di sana yang kelaparan. Sekitar 1,3 ton makanan dibuang setiap malam. Selain itu, juga lingkungan jadi tidak bersih, tidak asri karena disebabkan banyaknya sampah makanan yang merusak lingkungan. Kemudian tujuan dari penulisan makalah ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah karakter bullying di bawah bimbingan Ibu Diah Pradiniang Tias, MSc. Memberitahukan informasi dan saran tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menggambarkan proses adopsi dari gagasan etikal konsumerisme yang terjadi dalam organisasi SBIMT,
sekaligus bentuk perubahan yang terjadi pada organisasi yang sebelumnya bergerak pada isu yang berbeda. Rumusan masalah. Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini tidak terlepas dari produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Ditemui di sela pelaksanaan acara Researchers Efficient and Cleaner Production, atau bisa disebut singkatnya RESEP dan Expo dan Forum 2017. Staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang hubungan antar lembaga, pusat dan daerah Ilyas Ahsan mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya secara efisien merupakan implementasi dari Sustainable Consumption and Production, atau pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SCP ini katanya adalah upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global. Diharapkan SCP dapat memberikan multimanfaat penting berupa pola konsumsi masyarakat yang bertanggung jawab, efisien, dan ramah lingkungan. Pembahasan. Tujuan 12 TPB adalah menjamin produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030. Pada dokumen RAN ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencatatan pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Strategi untuk mencapai tujuan 12 menjamin produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab di daerah Yogyakarta adalah: 1. Inventarisasi dan sinkronisasi kerja sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. 3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen atau masyarakat mengenai manfaat produk tersebut. 4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur. 5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan. 5. Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Maraknya pemberitaan mengenai isu-isu seputar kesejahteraan lingkungan dan sosial menyebabkan meningkatnya tingkat kepedulian akan kualitas kehidupan. Usaha untuk mewujudkan harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas konsumen yang berpengaruh pada produsen, sehingga perhatian para produsen dan pada kompetisi masa depan mau tidak mau harus mengutamakan aktivitas produksi akan lebih dianalogikan sebagai suatu ekosistem dan mengikut sertakan tanggung jawab sosial sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya saing, melihat keuntungan nyata yang dapat ditimbulkan oleh keseriusan perusahaan dan dalam meningkatkan kepedulian kepada lingkungan. Kemudian ada kesimpulan. Peran pemerintah dalam pola konsumsi berkelanjutan adalah dengan pembangunan ITF atau disebut intermediate treatment facility,
sebagai solusi mengonversi sampah menjadi energi yang bertujuan untuk membantu dan mendorong masyarakat agar bisa membantu mengurangi penumpukan sampah. Perlu kesadaran dan harus diingat juga agar kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak membiarkan sampah menumpuk di tempat sampah demi kenyamanan masing-masing, supaya lingkungan tetap bersih, asri, dan indah. Saran. Terakhir ada saran, dalam fenomena menumpuknya sampah makanan dan kurangnya pengelolaan sampah. Diharapkan ke depannya masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta mewujudkan SDGs yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dihimbau juga untuk masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan jangan dan jangan sampai menumpuk karena akan menyebabkan sarang nyamuk. Bila perlu dijadwalkan kepada seluruh masyarakat setiap minggunya untuk bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan agar lingkungan tetap sehat dan segar. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.